Selamat malam Pak. Di sini saya membuat video resume mengenai 3 artikel mengenai topik UTS. Yang pertama itu topiknya ada membuat desain kemasan, labeling produk atau jasa. Artikel yang pertama di sini dibahas cara membuat desain kemasan produk yang unik dan kreatif. Artikel ini membahas pentingnya desain kemasan dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Beberapa tips yang disarankan antara lain membuat desain yang sederhana namun menarik menggunakan warna cerah yang berbeda dari kompetitor, memilih gambar yang menarik, mencantumkan data, legalitas untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, menggunakan font yang menarik, dan memilih bahan kemasan yang terjangkau serta ramah lingkungan. Di artikel yang kedua, membahas desain kemasan produk. Pembahasan lengkap dan proses membuatnya. Artikel ini mengulas secara mendalam tentang pengertian desain kemasan produk, jenis-jenisnya, manfaat, serta tahapan proses pembuatannya. Ditekankan bahwa desain kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan dan membangun citra merek yang kuat. Yang ketiga itu ada 7 tips membuat desain kemasan produk unik dan menarik. Artikel ini menawarkan 7 tips praktis dalam merancang desain kemasan produk, antara lain riset dan kenali calon pelanggan, memahami target pasar untuk menyesuaikan desain dengan preferensi mereka. Yang kedua itu bentuk kemasan mengikuti fungsi yang diperlukan. Desain harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan pelindungan produk. Seterusnya ada desain kemasan harus mempresentasikan merek, konsisten dengan identitas merek untuk membangun brand atau recognition. Selanjutnya ada buat perbandingan dengan kompetitor, menganalisis desain kemasan pesaing untuk menciptakan suatu yang unik dan lebih baik. Selanjutnya itu ada mengenai menentukan strategi distribusi. Yang pertama itu strategi distribusi produk. Di sini dibahas mengenai pengertian jenis dan contoh. Artikel ini menguraikan pengertian strategi distribusi sebagai proses penyebaran barang atau jasa dari produsen hingga konsumen akhir. Dibahas 3 jenis strategi distribusi utama. Yang pertama itu strategi intensif, mendistribusikan produk secara luas ke berbagai lokasi penjualan untuk menjangkau sebanyak mungkin konsumen. Yang kedua itu ada strategi selektif, memilih sejumlah distributor tertentu yang memenuhi kriteria spesifik sehingga kontrol terhadap distribusi lebih terjaga. Selanjutnya itu ada strategi distribusi pengertian jenis, faktor, dan contoh. Artikel ini membahas pentingnya strategi distribusi dalam pemasaran produk dan bagaimana pemilihan strategi yang tepat dan dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dibahas berbagai jenis strategi distribusi seperti distribusi langsung dan tidak langsung, serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi distribusi seperti jenis, produk, target pasar, dan biaya logistik. Artikel ini juga memberikan contoh penerapan strategi distribusi dalam berbagai jenis bisnis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.